Presiden Prabowo akan menghapus dan membubarkan. Both Donald Trump and Kamala Harris campaigned in Michigan on Friday. It was here that over 100,000 Democratic Party voters registered their opposition. I don't know if I can answer. Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle kabinet jilid 3. Ada pemandangan menarik di sana. Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN dicopot, kemudian digeser untuk kemudian menduduki kursi Menteri di Kemenpora. Di saat yang sama, Presiden Prabowo tidak mengangkat atau tidak melantik menteri baru untuk kemudian menggantikan posisi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Artinya saat ini kursi Menteri BUMN dalam keadaan kosong. Beredar kabar bahwa kursi Menteri BUMN memang sengaja dibiarkan kosong karena Presiden Prabowo akan menghapus dan membubarkan Kementerian BUMN. Selanjutnya, pengelolaan BUMN di Indonesia akan difokuskan atau dikelola oleh Danantara. Sejumlah elit yang ada di DPR kemudian mengkonfirmasi kabar ini. Tapi bagi saya, ini bukan isu baru. Kabar ini sesungguhnya sudah berhembus sejak Presiden Prabowo menandatangani SK pendirian Danantara pada Februari 2025 lalu. Kita tahu sejauh ini pengelolaan BUMN di bawah Kementerian BUMN menyisahkan satu fakta yang nyata sekali. BUMN menjadi sapi perah dan ladang korupsi berjamaah elit pemerintahan, elit politik, dan sejumlah aktor-aktor penting dari partai politik besar di Indonesia. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan sampai saat ini kinerja BUMN tidak pernah mencapai performa yang baik. Sebaliknya, BUMN justru terjerumus dalam beban-beban kerugian yang menyulitkan mereka. BUMN sejauh ini tidak menjadi entitas bisnis milik negara yang kemudian berperan untuk kemudian menggenjot penerimaan negara dari posisi pengelolaan sumber daya alam dan proyek-proyek penting negara. Sebaliknya, BUMN justru membebani keuangan negara. Bahkan menteri-menteri BUMN sejauh ini banyak di antara mereka yang kemudian menggunakan kuasa jabatannya untuk melanggengkan kepentingan pribadi, bisnis keluarga, dan bisnis jaringan konglomerasi serta jaringan oligarki yang kemudian terikat dengan kepentingan bisnis mereka. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Erick Thohir, dia membuka akses sebesar-besarnya bagi kelanggengan kepentingan bisnis pribadinya, keluarganya, membuka akses bagi kakak kandungnya Boy Thohir, Garibaldi Thohir, mendorong perusahaan-perusahaan swasta milik mereka untuk kemudian melakukan kerjasama secara tidak sehat, secara tidak transparan, bahkan cenderung koruptif dengan sejumlah BUMN di Indonesia. Hal itu kemudian dikonfirmasi dalam pernyataan terbaru yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan, bahwa Kejaksaan sedang menelusuri jejak salah satu perusahaan milik Garibaldi Thohir yang diduga terlibat dalam korupsi di Pertamina yang juga menyeret nama salah satu mafia migas terbesar di Indonesia, Rija Khalid, yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah itu. Tentu saja dengan kenyataan-kenyataan ini kita membutuhkan pembaharuan dan reformasi dalam konteks tata kelola BUMN di Indonesia. Namun apakah hal itu harus dilakukan dengan cara menghapus atau membubarkan Kementerian BUMN? Dan selanjutnya BUMN di Indonesia dikelola oleh Danantara. Dihapuskannya atau dibubarkannya Kementerian BUMN. Selanjutnya BUMN dikelola oleh Danantara. Apakah ini kabar baik atau kabar buruk bagi kelangsungan tata kelola BUMN ke depannya? Jika seandainya terjadi pembubaran Kementerian BUMN dan selanjutnya Danantara yang kemudian mengambil kendali untuk mengelola BUMN di Indonesia, hal ini akan menjadi penanda pergeseran atau perubahan paradigmatik dalam konteks tata kelola BUMN di Indonesia. Kita tahu dalam SK pembentukannya Danantara disebut sebagai Sovereign Wealth Fund, artinya statusnya sebagai entitas pengelola aset profesional. Oleh sebab itu, ke depannya model tata kelola BUMN akan berbasis pada pengelolaan aset secara profesional. Model pengelolaan aset profesional yang dilakukan oleh Danantara sesungguhnya mengandung makna yang sangat dalam sekali. Bahwa di sini terjadi pelepasan, amputasi peran negara secara absolut. Dan kemudian selanjutnya dikelola dengan menggunakan sistem mekanisme pasar berbasis pada swastanisasi, privatisasi, dan liberalisasi aset. Hal ini kemudian sejalan dengan presiden yang terjadi di tataran global sekarang. Bahwa di beberapa negara dunia yang tata kelola BUMN-nya maju, itu memang tidak mendasarkan pengelolaan BUMN-nya terhadap sebuah lembaga yang disebut sebagai Kementerian BUMN itu.
Mereka meyakini bahwa dengan melepaskan BUMN dikelola sesuai dengan mekanisme pasar, tidak melibatkan peran pemerintah, tidak melibatkan birokrasi di dalamnya, itu akan mencapai tingkat efektivitas pengelolaan BUMN yang memuaskan. Kita tahu sejak awal pembentukan Danantara memang mengikuti model liberalisasi pengelolaan aset-aset BUMN yang dianut oleh Temasek Singapura. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, bahwa dasar pembentukan Danantara dengan mencontoh pada Temasek yang ada di Singapura. Singapura merupakan salah satu contoh negara maju di dunia yang tidak mendasarkan pengelolaan BUMN-nya terhadap sebuah lembaga yang disebut sebagai Kementerian BUMN tersebut. Artinya di Singapura menerapkan prinsip mekanisme pasar, swastanisasi dan privatisasi pengelolaan BUMN secara total. Mereka meyakini bahwa pengelolaan BUMN memang harus dibuat berjarak, harus ada jaraknya dengan intervensi politik kekuasaan itu. Kenapa? Karena intervensi politik kekuasaan inilah yang sering mentransmisikan aksi-aksi korupsi yang menjadikan BUMN sebagai sapi perah. Model inilah yang kemudian sedang dicontoh oleh Presiden Prabowo. Namun di Singapura, tata kelola BUMN yang didasarkan kepada entitas pengelola aset profesional itu didasarkan kepada kerangka hukum yang jelas, yang memang menjamin kepastian hukum bahwa praktek-praktek politik, intervensi politik yang berakibat pada perilaku korup pejabat merusak BUMN itu memang bisa dicegah, bisa diamputasi secara efektif. Namun bagaimana dengan Danantara di Indonesia? Sejak awal pembentukannya saja, regulasinya sudah membentuk sistem kekebalan hukum Danantara untuk kemudian tidak bisa diintervensi oleh hukum. Bahwa Danantara tidak bisa diaudit. Danantara bisa diaudit dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kita tahu sekarang sistem ketatanegaraan kita itu rusak. Nggak berjalan yang namanya fungsi check and balance antara DPR dan pemerintah. Hal itu dikarenakan adanya presidential threshold, bahwa mayoritas partai-partai yang ada di DPR sekarang itu menjadi koalisinya pemerintah. Mayoritasnya menjadi koalisi dari presiden sekarang. Mereka menjadi satu kesatuan. Oleh sebab itu nggak ada lagi perlawanan dan resistensi dari DPR untuk kemudian mengawal kinerja Danantara yang sepenuhnya dikendalikan oleh Presiden Prabowo tadi. Ketika ada faktor-faktor hukum yang kemudian teridentifikasi di sana, ketika undang-undang menyatakan bahwa membutuhkan persetujuan dari DPR, mustahil DPR memberikan persetujuan tersebut. Maka dari sana Presiden Prabowo bisa bertindak seenak jidatnya dia dengan memilih investor-investor mana, konglomerasi mana, jaringan oligarki mana yang kemudian bisa membantu keuangan Danantara dengan model privatisasi, swastanisasi, dan liberalisasi aset-aset BUMN agar mendapatkan likuiditas yang segar untuk mengerjakan proyek-proyek negara. Dalam hal ini sudah ditentukan prioritasnya, bahwa Danantara ke depannya akan diprioritaskan untuk mengerjakan proyek-proyek jangka panjang yang terdiri dari 20 proyek strategis nasional milik negara. Oleh sebab itu, dengan kekuasaan mutlak yang berada di tangan Presiden sebagai pengendali Danantara, maka dia punya hak mutlak untuk kemudian memilih siapa-siapa saja dari jaringan kelompok-kelompok bisnis yang mana, jaringan oligarki yang mana untuk kemudian bisa masuk dan mendominasi BUMN dalam konteks mengerjakan proyek-proyek negara tersebut. Yang kedua, terkait dengan kekebalan hukum Danantara tidak bisa diaudit terkecuali mendapatkan persetujuan dari DPR. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi Danantara untuk kemudian menjadikan BUMN sebagai sapi perah dan ladang korupsi berjamaah elit politik, pemerintahan, dan orang-orang dari partai politik ke depannya. Dengan pola seperti ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tata kelola BUMN di bawah Danantara menunjukkan model dominasi yang sangat kuat berada di bawah tangan presiden itu. Hal ini sesungguhnya menunjukkan model institusi politik dan ekonomi dalam konteks tata kelola BUMN yang sangat ekstra aktif. Tentu saja ini sangat berbahaya. Kedepannya berpotensi BUMN akan terus-terusan menjadi sapi perah, menjadi ladang korupsi berjamaah para elit pemerintahan, elit politik, dan orang-orang dari partai politik. Yang selanjutnya akan berdampak pada sulitnya terwujud pemulihan BUMN untuk mencapai kinerjanya yang maksimal, performanya yang baik itu. Seperti yang dikatakan oleh Daron Asimeklu dalam bukunya Way Nation File, bahwa salah satu ciri negara yang akan gagal adalah negara yang institusi politik dan ekonominya cenderung ekstra aktif.
ekstraktif. Cenderung ekstraktif itu maksudnya adalah dominasi tata kelola institusi politik dan ekonomi yang berada di bawah satu tangan. Tangan ini mendominasi dan kemudian menurunkan dominasi itu untuk menjawab kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok politik di sekitarnya dia. Kelompok-kelompok konglomerasi yang kemudian berkaitan dengan dia dan jaringan-jaringan oligarki yang kemudian membackup dia dan mendudukan posisinya sebagai orang yang kemudian memiliki kewenangan kuat dalam institusi politik dan ekonomi tadi. Dan inilah ciri yang kemudian menempel pada tata kelola BUMN ke depannya seandainya dihapuskan Kementerian BUMN dan digantikan oleh Danantara. Tentu saja kita tidak menginginkan hal ini. Semoga isu terkait dengan pembubaran Kementerian BUMN dan digantikan dengan Danantara itu tidak terjadi. Both Donald Trump and Kamala Harris campaigned in Michigan on Friday. It was here that over 100,000 Democratic Party voters registered their opposition. I don't know if I can answer